Dingin loh. Dingin. Di kampung Kanekes atau yang dikenal dengan Baduy sedang musim durian. Aldi dan Komong memulung durian yang jatuh. Adat Baduy Dalam atau Urang Tangtu memiliki konsep yang berbeda soal kepemilikan. Meski pohon durian tumbuh di halaman sendiri, namun bila buahnya jatuh, ia bisa menjadi milik siapa saja yang menemukan. Beda rasanya. Beda. Begitu juga dengan buah-buahan lain seperti binglu, sejenis mangga yang di daerah lain disebut binjai. Naon ya? Binglu. Binglu. Kuen hayam Binglu mangga gitu. goreng. Lain mangganya. Manis asam. Seger sih. Di jus kayak enak ya. Oh, Konsep kepemilikan seperti ini menyiratkan pesan bahwa seseorang tidak perlu menumpuk banyak aset bila ia memang tidak mampu mengurus atau menjaganya. Konsep memiliki dan mengambil secukupnya dari alam. Namun belakangan, seiring banyaknya orang luar yang mencari durian jatuh di wilayah Baduy Dalam, buah-buah durian diikat di pohonnya. Maklum, Sapri adalah keluarga besar dengan 8 anak. Gara bantuan kamu orang guna ya. Beli baju baru ke kota mah biasa. Pasar biar ganteng. Mau kemana, Sep? Mau turun ke pasar? Nyusul bapak? Asep, 17 tahun, anak ketiganya, bersiap menjual durian ke pasar Ciboleger yang berjarak 12 km. Dari kedelapan anak Sapri, tak ada seorang pun yang mengenyam pendidikan formal. Sekolah formal adalah pantangan bagi Urang Tangtu atau Baduy Dalam. Kunaon sih Pak, Baduy teh boleh sekolah formal? Eta temenangku adat. Ti perintah di nini moyang. Baheulana itu Bahayanya atau aya lamun pinter cik cari kolot cenah matak ge ulang Baduy ulah pinter. Lamun pinter bisa kabalinger cenah. Jeung pinter ta bisi minteran batur. Sekolah formal mah teu meunang. Ngan sekolah harus sekolah pertani. Biasa tanam-tanaman gitu. jantan upami teh tiasa maca, tiasa ngitung teh teu naon Pak. Teu naon. Ai teu tiasa maca mah. Ai ngitung mah pasti bisa gitu. Diajarkeun ku Ya, bapak, diajarkeun ibu. ku bapana, meureun ku ambuna gitu. Sekolah formal dan pendidikan memang tidak selalu sama. Maang yang baru berumur 3 tahun dididik mengumpulkan sampah plastik yang oleh keluarga Sapri dianggap ancaman bagi tanah dan tanaman. Inilah konsep memilah sampah sejak di rumah tangga, yang bahkan tidak terjadi di keluarga-keluarga kota besar. Pendidikan untuk mempertahankan adat seperti pantangan memakai alas kaki juga diwariskan. Tebenang pakai sendal. Kami tertarik bagaimana telapak kaki warga Baduy Dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi dan jenis jalan. Sebab mereka kini tidak hanya melintasi jalanan tanah yang lembab, juga kadang berjalan di atas aspal panas. Penjang biasa. Ini kalau kena duri gitu nggak tembus ini? Penjang biasa namanya. Penjang biasa dari Malkerak. Kalau punya bapak gimana Pak? Punten Pak. Lebih tebal jasen.
Berjasa ini. Soalnya udah tua. Lalu. Itu kalau kena paku di jalan nggak apa, Pak? Pernah? Malah pakunya mentan. Bila musim tanam dan panen telah usai, warga Baduy Dalam biasanya berjalan kaki hingga ke Jakarta sejauh 135 km. Perjalanan ini ditempuh selama 3 hingga 4 hari. Ini adalah perjalanan pertama bagi Asep, tapi tidak bagi Sapri dan Aldi. Mereka menjual madu hutan bila pesanan sudah mencapai minimal 10 botol dengan harga jual Rp100.000 per botol. Namun madu-madu itu tidak mereka bawa serta, melainkan dititipkan kepada warga Baduy luar yang boleh memakai alat transportasi. Seperti siang itu, Sapri berjalan dari kawasan Jembatan 5 dengan tujuan Taman Mini Indonesia Indah yang berjarak 20 km. Jarak itu ditempuh dalam waktu 4 jam. Kami tidak ikut memfilmkan perjalanan keluarga Sapri ini. Dari Baduy, kami harus melanjutkan perjalanan ekspedisi Indonesia Biru. Kami menuju Kasepuan Cipta Gelar, sebuah komunitas masyarakat adat di Gunung Halimun, Sukabumi, Jawa Barat. Perjalanan yang tidak mudah, namun hasilnya sepadan. Kami menemukan kekuatan tradisi yang masih dijaga dan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pertanian modern tak berlaku di sini, tapi hasilnya justru mencengangkan.